Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 15 Januari 2023, hari Minggu biasa kedua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada minggu ini menampilkan sosok penting dalam karya kehidupan beriman kita dan karya pewartaan Tuhan, yakni Yohanes Pembaptis. Injil bercerita tentang apa yang dilakukan Yohanes pada saat di Sungai Yordan dan bertemu Yesus. Ia melihat Yesus datang padanya, maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes mengatakan dengan jujur, dengan tulus siapakah Yesus sesungguhnya. Ia tidak mengambil kesempatan apapun untuk menjadi terkenal dan terhormat. Sebaliknya, ia memutuskan seluruh hidupnya dan kesaksiannya kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias. Saudaraku yang terkasih, pribadi Yohanes Pembaptis memang menarik. Ia menempatkan dirinya sebagai hamba yang memperkenalkan Yesus. Ia yang adalah suara yang berseru di padang gurun. Ketika Yohanes ditanya oleh orang-orang Farisi tentang hak dan dasar seseorang untuk melakukan pembaptisan, dengan jelas ia mengatakan, "Diriku bukanlah Elia ataupun Mesias." Di sini Yohanes sebenarnya punya peluang untuk menjadi terkenal dan terhormat. Dia bisa saja mengatakan, "Saya Elia, saya Mesias." Tapi itu bukan pilihannya. Sebab bukan untuk itu Yohanes diutus. Bukan untuk popularitas yang dilakukan olehnya. Bahkan pada saat Yesus datang padanya, Yohanes mengatakan, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes ingin mengatakan dialah Mesias yang ditunggu-tunggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian terakhir Injil hari ini, Yohanes memberikan kesaksian bahwa Allah yang mengutusnya untuk membuka jalan bagi Yesus telah memberikan tanda sebagai ciri khusus seorang Mesias, yaitu roh yang bentuknya seperti merpati yang hinggap di atasnya. Tanda itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik dari dan pelajari dari pribadi Yohanes hari ini? Yohanes mengajarkan pada kita untuk bersikap jujur dan konsisten dalam keseharian, dalam tugas perutusan kita. Yohanes mengajarkan kita untuk tidak populer di mata dunia asalkan nama Tuhan terus dimuliakan oleh banyak orang. Yohanes mengajarkan kita untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Yohanes punya pilihan
tersendiri. Walaupun di mata banyak orang pilihan itu aneh. Tapi Yohanes tahu misi hidupnya agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Semoga inilah yang perlu kita wujudkan, kita hidupkan dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita, lakukanlah dengan jujur, dengan tulus. Bukan memilih untuk menjadi populer. Bukan. Tugas kita adalah agar orang semakin memuliakan Tuhan. Agar orang semakin mengenal tentang kebaikan Yesus. Dan agar orang semakin mencintai Yesus. Bukan diri kita. Semoga apa yang dilakukan Yohanes hendaknya menjadi bagian dari kehidupan kita dalam tugas dan pewartaan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.